ada zakatnya, baca hitung, bukan pelangak-pelongok kan? Duduk, kongkang zakat bayu tidak sudah, bukan. Amil ini namanya amil, bergerak. Macam apa? Yang kita dengar cerita Sa'laban. Kan didatangi, ditagih Sa'laban. Nah itu yang amil itu yang disuruh oleh Nabi itu. Ditagih, Sa'laban ada galaknya. Nah itu ditagih, kalau tidak galak, ya sudah harus kita maksudnya. Kecuali kalau seandainya apa, pemerintah langsung membek, boleh. Oh ada, kawan galak bet, ini zakat kawannya berapa sekian, 2 juta bet, boleh. Kalau pemerintah boleh, amil itu juga boleh juga dia. Kalau seandainya disuruh oleh pemerintah atau pemimpin, boleh. Karena perintahnya kan khudh min amwalihim, ambillah. Oh, ambillah. Dari sebagian dari harta mereka sedekatan sebagai sedekah wajib, yaitu zakat. Itu amil nih. Amil bisa hitung tadi. Hitung terus pegawai tadi. Kalau sekarang ini kan banyak apa? Tidak ditunjuk oleh pemerintah. Muat dewe. Namanya apa ini? Panitia sukarela. Sehingga panitia sukarela tidak berhak menerima zakat atas nama amil. Boleh yang lain, miskin apa nih? Boleh. Fakir apa nih? Boleh. Atas nama fakir atau miskin, punya utang apa nih? Boleh. Oh, boleh. Tapi atas nama amil tidak boleh. Tidak berhak menerima zakat karena itu bukan amil. Kemudian tadi sudah dapat dekat itu. Siapa itu fakir, siapa itu miskin? Uang ini kan ada macam-macam. Ada yang dagang pegawai, ada yang pegawai, ada yang tidak pacak pegawai. Kalau yang dagang pegawai itu kayu, tidak berhak menerima zakat. Ayam kita wang aja. Akhirnya pas kira ini tidak zakat. Ini tidak berhak menerima zakat. Tidak berhak menerima zakat. Kalau zakat sama dia tu tidak sah zakatnya. Kenapa? Tak butuh duit. Buat dikaya. Kalau seandainya dia butuh duit, dia cari. Dia usaha. Tidak ada dengan minta-minta. Dia berusaha mencari. Kalau dia butuh duit, ini dah galak dia. Berarti dia dah butuh duit. Kemudian ada juga orang yang bergawe, cuma tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Hasil pendapatannya tidak mencukupi. Berapa orang tidak mencukupinya? Misal dia dapat cuma di bawah separuh, berarti ini fakir. Dia dapat di pojok separuh, berarti dia miskin. Tapi tidak sempurna. Kebutuhannya misalnya sehari 100.000, aku cukup kalau 100.000 baru pas itu 100.000 untuk bayar listrik, bayar banyu, bayar sewa rumah, bayar makannya. Seandainya kan ada pembantu harus 100.000 baru pas. Nanti ini kebutuhannya 100.000. Kapan dia dianggap kaya? Kalau seandainya dia bisa mendapatkan penghasilan 100.000 plus beras 1 mud. 1 mud itu misalnya anggap ya kita 10.000, 7,5 tadi. Beras 7,5 itu anggap ya misalnya 10.000. Berarti dia kalau seandainya dia dapat 110.000 sehari, kaya berarti dia. Bukan miskin, bukan juga fakir. Tapi kalau seandainya dia dapat 100.000 pas, masih miskin. Pas 100.000, tidak lebih. Tidak lebih 1 mud tadi, tidak lebih. Makanya masih miskin. Boleh menerima zakat, tapi 1 mud meh. Kalikan umur hidupnya. Nah, itu fakir, miskin. Ada pun yang orang yang tidak bisa bergawe, tidak bisa bergawe. Karena apa? Usianya atau fisiknya tidak bisa bergawe dia. Ada duit tak dia? Ada duit. Berapa duitnya? Banyak, 300 juta. Berapa umurnya? 20 tahun.
misalnya kan ada duit 200 juta, umur 20 tahun, kemudian kita kalikan kebutuhannya sampai umur 60 tahun, berapa yang dibutuhkan? Kebutuhannya misal 30.000 dikalikan setahunnya berapa? 355. Jadi 30.000 dikalikan 355, sisa umurnya tinggal, kalau umurnya 60 tahun, sekarang lah 20 tahun kan, dikalikan 40 bro. 30.000 kali 355 dikali 40 berapa? 426 juta. Dia punya 200 juta, berarti masih bisa nerima zakat 126 juta. Ada dapat zakat sampai 100 juta? Tidak. Dapat zakat isi amplop itu paling duit pink tu lah misalnya kan. Nah, itu. Atau sampai menunjuk sampai 100 ekor menunjuk. Ada. Itu apa? Boleh dia terima zakat itu. Oh, ditanya. Kalau itu 300 juta masih terima zakat? Oh iya. Boleh. Nah, boleh. Tahun depan kurang lagi kan? Kebutuhannya kan kurang lagi kan? Bukan dikali ke 20 lagi, kali ke 19. Nah kan? Tahun depannya lagi dikali ke 18. Sampai umur 60 tahun kali ke setahun. Ada orang yang umurnya 70 tahun, 60 lah, 60 tahun. Tidak berkahwin lagi, tidak baca. Tapi nyimpan duit. Berapa nyimpan duit? 20 juta. Misal, nyimpan duit 20 juta. Kebutuhannya berapa? Sampai kebutuhannya, anggap baik tadi sama apa juga? 30.000 juga sehari. Anggap baik kan? Dikalikan 355 hari. Berapa hasilnya? 30, 300. Ada hasilnya? Berapa? 200 juta. Misal anggapnya kebutuhannya 30.000. 30.000 dikalikan 355. Nanti 10 juta 650.000. Sementara dia punya duit 20 juta. Kaya itu. Orang tua ni kaya itu. Father ni kaya itu. Mother ni kan kaya. Madam punya emas pula kan. Punya emas sesuku. Sekarang ni 10 juta lebih. Emas sesuku. Wah, dia kaya. Ini hati-hati ni, banyak yang hati-hati. Apalagi yang apa? Yang Cina yang tua-tua ni. Dia kalau punya duit simpan emas kan. Emas. Sekarang ni emas. Kalau seandainya dia hidup dewean, kebutuhannya untuk tinggi dewean, dia punya emas 2 suku atau sesuku setengah, maka dia dah wajib menerima zakat. Aku ni kata tak gawe aku ni, dia itu emas kau tu jual untuk makan. Pajak kan? Masih bisa ya, hidup sampai setahun depan. Kalau seandainya dia habis tahun depan, baru dia mau zakat tahun depannya. Kalau habis kan, mau zakat tahun depan. Itu kalau umur sudah 60 tahun. Kalau yang belum 60, itu dikalikan sampai 60 kebutuhannya. Begitu juga yang miskin dari misal, miskin kurangnya berapa dia? Dia dapat 70.000 sehari. Kurangnya berapa? Kurang 40. Maka 40 dikalikan sisa umurnya. Berapa dapatnya? Itulah dia berhak menerima zakat. Itu. Nah, itu tinggal tahu apa? Tinggal kamu jelas yang di sekelilingnya keluarkan zakat sama siapa yang kira-kira berhak menerima zakat. Yang ada paling zaman sekarang ini fakir, miskin, ibnu sabil, mu'alaf. Kalau memang ada di sekitarnya, kalau ada sudah. Nama sekali lagi orang punya utang. Paling yang ada 3 yang lainnya atau 4 yang lainnya itu dah kata, amil dah kata, kemudian hamba saya dah kata lagi, jihad fisabilillah kata lagi, jauh bina nak ke Palestin sana mengeluarkan zakat. Kan yang sekitar kita baik. Yang paling bagus itu keluarkan zakat sama keluarga yang di sekitar kita.
bukan keluarga yang jauh, bukan keluarga sekitar kita. Artinya yang didulukan adalah orang yang sekitar. Kemudian kalau ada keluarga. Apa ini? Menghilangkan tuduhan-tuduhan. Kalau seandainya dong kayo, mobil berderet, motor berimpian, rumah besar, zakatnya kemana? Zakatnya ke keluarganya jauh sana. Di mana? Kampung sebelah sana. Kampung sebelah ke sana. Nah, seandainya akhirnya yang di mana, yang di samping-sampingnya bakal ngomong nih, ayo tapi tidak pernah bawa zakat, tak pernah bawa zakat. Aku nih sudah 15 tahun dapat zakatnya, paraan rumahnya. Dia bukan elok sama baru tak pernah nih mau zakat, padahal aku ni berhak nih mau zakat, jadi mana rumah aku nih. Nah itu apa? Takutnya macam itu tadi. Sah tu sah. Keluar zakat pada orang yang berhak terimanya, nak dia jauh dari kita atau agak dari kita sah. Ya, kampung sebelah dan boleh lah, sah. Cuma yang bagusnya orang yang sekitar kita yang nyingok kekayaan kita. Nah, itu yang bagusnya. Kemudian mengeluarkannya zakat, kalau zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah itu sampai kapan waktunya? Yang afdal tadi sampai takbiratul ihram salat Id. Imam Allahu Akbar. Sudah habis yang afdalnya. Tapi masih boleh mengeluarkan zakatnya. Masih boleh. Kalau salat zakat aku masih. Dia keluarkan dari siapa yang berhak menerima juga. Tuh, sampai kapan nanti bolehnya? Sampai terbenam matahari. Itu masa-masa boleh, tapi makruh. Makruh. Sore-sore lagi baru tunjukkan. Boleh, sah. Maka katanya sah. Kalau sudah maghrib, itu haram. Haram apa? Haram menundanya, bukan haram mengeluarkannya. Haram menundanya. Kecuali kalau memang dah katinya yang berhak menerima zakatnya, baru datang habis maghrib. Dari mana ni? Dari sama kosan. Kosan sebelah sana. Ini katil. Ayo kan orang ini. Katil yang berhak menerima zakat. Di mana ni? Ada kaki bakal datang. Lagi suri datang. Sudah apa tunggu? Suri datang macet ni. Maghrib. Nah ini jam besar ni. Kalau kita menunda dengan sengajanya sampai terbenam matahari hari Id, itu hukumnya haram. Cuma tetap wajib mengeluarkan zakatnya, tetap harus dikeluarkan. Hanya saja hukumnya haram menunda. Zakat fitrah itu kalau seandainya orang yang gawenya hari ini dapat, hari ini habis. Hari ini dapat, hari ini habis. Lebaran itu mana lah gawenya ni? Saya letak di pasal 16. Gawe je. Hari ini dapat, hari ini habis. Lebaran dia nak ke pasal 16. Kosong tahun. Apa dia digawe kan? Nah kan, paling jual tembakan kan. Itu pun tak kata dia kau di 16. Apa bagai budak kecil. Nah kan? Nah yang kayak ini, model kayak ini, nah ini perlu dalam kalau seandainya kita zakatkan. Nah, tunjukkan zakat fitrah. Kalau sudah ada beras, tenang. Kalau sudah ada beras, tenang. Walaupun kasih lauk, yang penting sudah ada beras itu. Alhamdulillah ada beras. Nah, lauknya apa? Coba lah, apa baik. Apa baik yang hitam-hitam lah, coba lah. Lemak lain itu sudah. Nah, itu kalau apa? Sehingga hari Id memang benar-benar tenang wong. Memang hari Id itu hari bahagia, tenang. Tidak kata yang kelaparan, pikiran oh ni kata kata semua ni. Mana tidur malam. Itu dia kata hari Id memang benar bahagia. Berapa hari biasanya libur itu kan agak lama hari Id itu kan. Sehingga tunjuk agak banyak dikit. 3 kilo seandainya 10 kilo itu kan, wah kan lumayan.
bisa untuk beberapa hari. Itu hikmah diberikan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerimanya, terutama tadi fakir, miskin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau misal ada kan orang yang berhutang itu berhak menerima zakat, akan tetapi kalau dia mempunyai aset yang layak untuk dijual, aset, Oh ya. itu gimana hukumnya? Apakah tetap berhak menerima zakat ataukah hukumnya berbeda lagi? Kemudian gimana hukumnya kalau misal kita sudah menginfakkan beras fitrah yang kita kasihkan ke orang berhak menerima zakat. Nah, misal contoh orang tersebut janjinya pengen datang ke kita kan, berarti kita langsung kasih ke di lokasinya kita kenal, lokasi kita. Ada sudah dikabari ini zakat untukmu, berarti dia yang berhak tinggal diambil ya. Dan sudah kita kasih, kita kabari secara telepon mungkin, kita kabari secara telepon. Dia sudah tahu bahwa zakat ini berhak untuk dia, akan tetapi mungkin sampai Idul Fitri atau setelah Idul Fitri belum diambilnya. Jadi dalam niat hati kita sudah berikan untuk dia, tetapi belum diambil oleh orang yang berhak tersebut. Gimana jadi? Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau seandainya aset tadi memang dibutuhkan oleh dia, jadi misal dia punya motor, dia butuh motor ini. Kalau ada motor dia tidak ada pegawai, dah harus dijual untuk bayar hutang. Artinya ketika dia punya motor tersebut, hutang itu bisa dibayarkan ya, kalau seandainya dijual motor tadi. Cuma dia butuh sama motor ini, kalau tidak dia baca pegawai, dah harus dia menjualkan motor dan dia tetap dianggap tidak mampu. Berbeda kalau seandainya motornya duit kok, dia butuh sikap, maka wajib dia tidak berhak dia menerima zakat. Kalau seandainya motor tadi bisa melunasi hutangnya. Kalau seandainya motornya masih tidak melunasi hutangnya, dia sebatas ukuran lebih dari duit motor tadi, dia bisa berhak menerima zakatnya. Kemudian kalau zakat itu kapan selesainya? Kalau sudah yang berhak nerimanya diterima oleh orang yang berhak nerimanya. Kalau belum. Jadi kalau seandainya dia janji nak datang tapi tidak datang sampai malam malam lebaran juga tak datang juga malamnya baru dia datang, ini haram, menundanya haram. Nah boleh ditunda. Jadi kalau misalnya kau nak ngejuk dia zakat itu belum hari lebarannya, itu kan. Kalau macam itu dosa aku nunda-nundanya. Nah akhirnya dia mulai sudah tahun depan. Atau kalau seandainya juga ngejuk kalau ada duit sedekah tapi bukan zakat. Itu zakat itu kalau sudah yang berhak nerimanya sudah nerima, sudah selesai. Makanya itu kita tuh kalau bisa bagusnya zakat itu kita yang tunjukkan langsung sama wong yang berhak nerima. Jadi tahunya zakat itu sudah selesai. Kalau kita nitipkan ke masjid, ke mana pokok panitia, kita dah tahu sudah sampai apa belum. Dah tahu sudah sampai belum. Tapi kalau seandainya kita langsung menunjukkan, kita tahu sudah sampai zakat aku sudah selesai. Sudah orang yang berhak nerimanya. Dan yang pantas untuk berterima kasih adalah orang yang mengeluarkan zakat, bukan orang yang menerima zakat. Yang pantas untuk berterima kasih, mestinya kan kalau berterima kasih itu kan kita yang berterima kasih yang mengeluarkan zakat itu, kita yang menghormati, bukan menyuruh dia datang. Kau datang kan? Kalau anak pribadi suruh datang boleh zakat, maaf
Anak pribadi, maaf saya. Kenapa? Dia tuh akhirat dia selamat. Kalau orang mengeluarkan zakat sampai kepada orang yang berhak menerimanya, sah zakatnya, akhiratnya selamat. Selamat. Yang kita dapat apa? Sebagian dari dunia. Kecil kita. Dunia sekekalanya sama akhirat lagi. Nah, akhirat apa lagi? Cuman sebagian, secuil. Nah, itu yang pantas berterima kasih itu adalah orang yang mengeluarkan zakat. Hari ini apa? Orang miskin tu galak dirimunya. Cuba kata galak dirimunya. Maaf ya, aku terima zakat kau. Nah, zakat orang lain galak. Mana? Nah, salur ke mana zakat? Akhirnya zakat kita masih terkatung-katung. Nah, itu kan. Makanya kita menghormati orang yang menerima zakat tadi. Jangan disuruh-suruh, suruh antri. Jangan, suruh datang. Jangan, kita yang datang. Biar zakat kita tu memang sudah selesai kan. Alhamdulillah selesai sudah. Zakat kewajiban aku dan diwajibkan oleh Allah SWT sudah selesai. Kita ni yang tahunya. Bukan sekadar apa, nitip tolong tunjuk itu kapan kau tunjuk? InsyaAllah besok. Besok sakit je. Nah, kita dah tahu nak zakat apa. Zakat sudah belum ni? Teleponlah. Ada. Sakit aku di kapal. Nah, kau zakat kita belum. Nah, ini lebaran, mesti zakat sebenarnya. Banyak zakat orang sakit kan. Nah, itu yang lemah itu. Malam lebaran, hari ini, sekarang ini, kita sudah mencari siapa yang ini yang berhak yang zakat, ini, oke. Tugas kita tu bagi-bagi. Kalau saat ini baca dibagi. Kalau 3 kilo bagi orang 10 jangan. Ada miskin 10 ekor, bagi kaum 10 dapatnya 3 orang kalau. Apa? Di 30 gram dapatnya. Jangan. Ikit kilo karena untuk ayam, untuk orang ni. Kalau seandainya apa? Sekilo mesin mana? Lain kalau seandainya itu banyak, keluarga besar, keluarga kampung galang, jumlahnya 100 kilo, bolehlah dibagi 10. Jadi sebulan 10 boleh. Tidak 100 kilo langsung untuk uang tu. Bertanya, di sini ada apa yang bertanya tentang wakilnya. Jadi pertanyaan itu ada 3. Yang pertama itu ini bertanya, ini berapa minimal hutang orang yang bisa menerima zakat? Minimal. Kemudian yang kedua, apakah zakat harus diberikan oleh wali atau kepala keluarga, yang dimana hal tersebut boleh tidak kalau diwakili oleh anak atau istrinya, yang seharusnya diberikan oleh wali tapi diwakili oleh anak atau istrinya untuk diberikan ke seluruh keluarganya. Kemudian yang ketiga, zakat itu harus dikasih ke masjid atau boleh ke orang tua yang tidak mampu lagi bekerja. Ulang itu, ulang. Yang ketiga itu, apakah zakat itu boleh dikasihkan ke masjid atau boleh ke orang tua yang tidak mampu lagi bekerja, seperti nenek atau kakek kita sendiri. Mungkin satu itu. Dan terima kasih. Yang pertama, utang. Berapa bayar utang? Yang penting dia tidak mampu untuk bayarnya, sudah jatuh tempoh. Dia tidak mampu bayarnya. 1.000 utang, sudah berhak menerima zakat 1.000 dolar. Atau berapa bayar? Berapa bayar? Walaupun ya cuma 1.000, kalau 1.000 rupiah, boleh. Kemudian hati-hati apa? Sebenarnya batasannya itu Kemudian yang kedua, apakah boleh seorang anak mengeluarkan zakat, mewakilkan Kalau memang si anak tadi sah dalam perwakilan dan ada ada sirat mewakilkan, minta diwakilkan, wakalahnya sah, boleh. Seperti tadi suami tadi nelpon istrinya, yang tolong tunjukkan itu. Nah, ini namanya perwakilan.
Hingga istri tadi menerima, oh ya. Nah ini boleh dia sebatas menunjukkan ke siapa? Ke orang yang dituju oleh suami tadi yang diperbolehkan untuk mewakilkan. Bukan berarti kalau seandainya apa istri tadi dia omong oleh suaminya, tolong jawabkan si A, jawab si B, tidak sah. Tidak boleh balik lagi, salah wong. Balik lagi, siapa yang ambilnya? Istri tadi, yang salah tadi. Atau suami bisa juga balik lagi, salah anak itu untuk ukuran. Istri anak salah dengar. Boleh salahnya. Itu apa? Kalau seandainya mewakilkan ya. Kemudian masalah niatnya juga terjadi juga niat kalau diwakilkan diizinkan. Kalau diizinkan untuk niatkan boleh. Kalau diizinkan, kalau tidak diizinkan tidak boleh. Anak yang belum balik, siapa yang wajib niatnya? Bapak. Nah, bapak yang wajib niatnya. Kemudian anak niatnya, bapak dan niatkan, tidak sah. Kecuali kalau seandainya anak belum balik, tidak baca, tidak bisa nerima. Nah, istri tidak boleh diniatkan. Siapa yang niatkannya? Suami. Kecuali kalau seandainya suami minta wakilkan, belum niatkan. Macam mana niat wakil? Aku niatkan berkah fitrah ini untuk apa? Suamiku sebagai wakil untuk meniatkannya. Nah, itu apa namanya itu? Niat perwakilan. Begitu juga dengan untuk penyalurannya juga dengan diwakilkan. Dan kita juga sebenarnya ke panitia itu di perwakilan ke masjid harus ada siratnya. Ini beras fitrah. Kamu niatkan. Kemudian aku berikan akan berikan aku wakilkan kepada panitia Masjid Agung dan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Oke, diterima oleh panitia Masjid Agung. Ini panitia yang bagi ini tidak boleh orang lain. Panitia yang harus ini panitia Masjid Agung misalnya. Tak boleh panitia Masjid Merauke, tak boleh Masjid Darussalam, tak boleh panitia Masjid Agung yang diwakilkan kepada oleh si pengeluar zakat. Kemudian kalau tadi apa yang ketiga diberikan kepada masjid, ya. Ya. Kalau masjid beda berhak di zakat, tidak sah karena masjid bukan orang. Lain kalau seandainya tuh panitia di situ untuk disalurkan, itu namanya perwakilan. Nah, boleh itu kalau yang diwakilkan boleh. Kemudian kalau seandainya berikan kepada kakek atau nenek, tengok dulu. Kalau seandainya kakek, nenek ini ditanggung olehnya, tanggungan wajibnya, dan dia bisa untuk memenuhinya, cuma dia tidak memenuhi, tidak boleh. Dia wajib memenuhi dulu, bukan wajib zakat. Wajib penuhi hajatnya, kebutuhannya. Wajib memenuhi kebutuhan orang tua itu. Bukan dia mengeluarkan zakat. Jadi istri, bapak, orang tua maksudnya, orang tua terus ke atas. Ini tidak bisa dikatakan miskin, tidak bisa dikatakan fakir. Kenapa? Karena kebutuhannya terpenuhi. Lain halnya kalau tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka dia bukan lagi kaya, tapi dia fakir atau miskin. Kalau seandainya seorang anak atau seorang suami tabasa tidak lanjut istrinya, separuh dia kewajiban,
maka istri bisa nerima separuh untuk kebutuhan tadi. Kali ke berapa umurnya? Ya tadi lah. Begitu juga bapak. Tapi tidak menerima zakat dari suami, zakat orang lain. Kalau suami itu yang wajib itu nafkahi dia, bukan zakat dia. Nafkahi. Begitu juga anak, dia wajib nafkahi ibu tadi, bukan zakat dia. Nah, tidak pantas juga kalau seandainya zakat itu apa? Kotoran. Zakat itu kotoran harta. Tidak pantas untuk diberikan kepada orang tua. Ada kotoran harta kita diberikan kepada orang tua kita. Orang tua itu tinjau bukan setahun sekali. Setiap hari tinjau kalau ada kelebihan. Kalau tak kata, kalau memang tak katanya tak sanggup untuk menafkahi, dan sampai orang tuanya bergawe tapi tidak mencukupi, kemudian pada saat zakat fitrah, dia nak mengeluarkan untuk bapaknya, boleh zakat fitrah, boleh. Kenapa nih? Dia tak sanggup untuk memberikan nafkah sehari-hari ini. Lanjut. Bagaimana kita membayar zakat melalui lembaga atau yayasan versi via transfer? Apakah zakatnya sah atau tidak? Transfer, apa dia transfernya, beras apa duit? Duit apa sih kan? Tak kata transfer beras, ATM beras. Transfer duit, boleh tak? Transfernya boleh. Ya kan, zakatnya harus beras. Jadi macam mana? Bisa transfer duit sama si A, kemudian itu telepon si A, itu aku dah transfer duit mau kau oke, kau tolong belikan apa? Beras. Nah, ini namanya mewakilkan. Tolong memberikan beras. Itu aku niatkan bagikan. Jadi sesuai perwakilannya itu sesuai. Kalau seandainya hanya membelikan, sudah membeli kepada dan niatkan. Kalau seandainya cuma membelikan sama niatkan, nah tolonglah kau niatkan juga kan. Sudah, hanya sebatas diizinkan, perizinan perwakilan tersebut. Kalau seandainya dibagikannya tanpa izin dari seorang yang pengeluar zakat, tidak sah. Tidak boleh, harus dengan izin pengeluar zakat. Jadi diizinkan dulu. Nah, ini kan banyak ini kan yang abu-abu di sini kan. Mestinya kan macam itu kan. Kita jangan di rumah ada beras, kita bagikan, boleh tak? Kenapa? Tak ada izin. Tapi kalau ada izin boleh tak? Boleh. Walaupun memang beras zakatnya itu. Masjid Agung kan, ada beras zakat banyak ni. Kita berbagi ke? Sini, serang. Boleh tak? Mana boleh? Ada izin perwakilan. Tak kata. Jadi itu tadi, kalau transfer duitnya boleh. Kemudian lagi kan untuk beli berasnya, belinya tu ada akad jual beli, harus ada perwakilan. Mewakilkan, ada izin perwakilannya, kemudian dalam niatnya ada juga izin mewakilkan, dalam menyalurkannya juga ada izin mewakilkan, bahkan untuk mewakilkan pun juga ada izin juga. Kita kan kadang-kadang nitip sama si A ketemu si B, kita mana ke sana, nitip juga. Nah, nitip juga punya si X, mana boleh? Tak boleh. Kecuali kalau diizinkan. Diizinkan mana titip? Ya, bolehlah kalau seandainya ada orang titip juga boleh. Wakilkan juga. Nah, diizinkan untuk mewakilkan pula. Boleh. Nah, kalau panitia masjid boleh dah. Kan dah ganti izin mewakilkan untuk mewakilkan. Nah, ini kalau dia ketetekan dewean, boleh dia mewakilkan. Kalau dia dewean tak sanggup, banyak ini. Sanggup, tidak ada apa, dah kelar ini sampai hari lebaran kedua ni baru kelar kan. Nah, ini boleh dia nitip ke semua lain ini. Boleh, karena apa?
apa bahasanya? Apa kalau ini? TT kan? Apa? Apa? Labakan. Bahasa kita masih lampu bahasa yang bagus sedikit. Ada kata ledor. Ya, tidak sanggup sendiri, tidak sanggup dengan sendirian baru boleh untuk wakilkan kembali. Jadi itu ya zakat kalau mewakilkan boleh dalam membeli atau dalam meniatkan dalam menyalurkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa hilman wasi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ilmin la yarfa'u wa min nafsin la tashba'. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa طول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه واحفظنا إنما كنا ولا تكلنا على نفسنا طرفة عين وارزقنا طيبا مستعملا صالحا وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. هذا ما اقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.